Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan di majelis yang lalu bahwa setelah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita tentang asar, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para sahabat dan para tabi'in terkait dengan apa yang semestinya seorang muslim upayakan terkait dengan Al-Quran ini, di mana ada 6 asar yang sudah kemarin saya sampaikan. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Berikutnya adalah beliau mengatakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qabla an azkura akhlaqa ahli al-Qur'ani wa ma yanbaghi lahum an yata'addabu bihi, azkuru fadla hamalati al-Qur'ani liyarghabu fi tilawatihi wal amali bihi wat tawadu'i liman ta'allam minhu aw 'allamuhu. Kata beliau, sebelum saya menyebutkan akhlak ahlul Quran dan apa yang seharusnya mereka terapkan, adab akhlak di dalam dirinya, saya sebutkan terlebih dahulu keutamaan para pembawa Al-Quran, liyarghabu, agar mereka termotivasi, semakin tumbuh rasa cintanya di dalam atau terhadap membaca Al-Quran, terhadap mengamalkan Al-Quran, dan merendah, tawadhu terhadap orang yang mempelajari Al-Quran atau terhadap orang yang mengajarkan Al-Quran. Bab ataupun terkait dengan keutamaan hamalatul Quran atau para pembawa Al-Quran, kan hamalah adalah jamak dari hamil. Hamil maksudnya adalah orang yang membawa. Karena itu sudah biasa juga lumrah di Indonesia, dalam bahasa Indonesia kita pakai hamil. Hamil artinya adalah orang yang membawa janin, dan itu adalah ibu kita, ya. Ada dari nomor ke 7, ya, bagi yang punya bukunya, halaman 30. Kita akan lalui sampai dengan 38, berarti 9 halaman. Kalau tidak kita tuntaskan pada satu pertemuan, maka insya Allah di pertemuan yang lain. Yang pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 riwayat. Dua-duanya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada sedikit perbedaan dari sisi lafaz. Menurut pentahqiq hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Kemudian disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Bunyi hadisnya adalah demikian. Kata beliau, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda. Dalam riwayat nomor 1 atau nomor ke-7, Rasul bersabda, lillahi minan nasi ahlun. Allah memiliki, yang dimaksud dimiliki adalah dari kalangan manusia, ya, bukan, tidak disebutkan dari luar manusia, tapi
disebutkan secara spesifik, yaitu manusia. Ahlun, ahlun jamak dari ahl. Ahlun, ya, ahl kalau diterjemahkan menjadi keluarga. Jadi Allah mengaku siapa yang membawa Al-Quran, ya, itu adalah termasuk anggota keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dari kalangan manusia. Di dalam riwayat yang kedua, saya dahulukan terlebih dahulu, kata beliau, inna lillahi ahlin. Jadi ada perbedaan, lillahi minan nasi ahlun. Dalam riwayat yang kedua, inna lillahi ahlin. Artinya inna sesungguhnya lillahi Allah memiliki, ahlin sama, ya. Juga jamak daripada ahlun, hanya ini adalah khobar dengan menggunakan inna. Tetapi berikutnya adalah ada kesamaan, yaitu yang mendengar para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah. Kalau dalam riwayat yang lain, qila manhum ya Rasulullah, ditanyakan, Rasul, siapa itu yang termasuk keluarga Allah itu? Lalu dijawab, kata Rasul, ahlul Quran. Ahlullah, keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul Quran maksudnya ahlullah adalah keluarga Allah, wa khassatuhu bahkan keluarga yang disebut khusus, ya. Orang yang termasuk anggota keluarga khusus. Subhanallah. Para sekalian, ya, ini adalah diantara keistimewaan siapa yang membawa Al-Quran. Ahlul Quran itu siapa? Kalau kita pahami, ahlul Quran itu adalah hafazatuhu. Hafazatuhu itu adalah hafid. Hafid itu adalah yang menjaga. Hafid dalam makna yang pertama adalah hafal. Orang Indonesia menyebutnya hafal. Hafid yang kedua bisa bermakna menjaga. Seperti misalnya seseorang mengatakan hafidtu al-Qur'ana, aku hafal Quran. Artinya adalah an zahri qalbin. Jadi di luar daripada membaca, dia bisa membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Itu yang kemudian disebut mahfuzun fis sudur, terpelihara di dalam dada, ya. Memori Al-Quran itu masuk dalam dada sehingga tidak perlu mushaf secara fisik, bisa dibaca, bisa diperdengarkan dengan zahri qalbin, ya, punggung hati, maksudnya adalah dengan tanpa membaca. Tapi hifdzun itu bisa bermakna juga menjaga. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah Allah yang telah menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kamilah juga yang terhadap Al-Quran itu yang menjaganya. Jadi hifadz itu bisa menjaga, hifadz bisa bermakna menghafal. Ahlul Quran adalah hafazatul Quran. Hafazah artinya para penjaga. Oleh karena itu, para sekalian, begitu mulianya menjadi orang yang menjaga Al-Quran. Kalau secara spesifik adalah menghafal, maka bisa jadi hanya mereka para penghafal saja. Para penghafal Al-Quran, mereka adalah ahlullah. Tapi kalau kita fahami bahwa menjaga, menghafal adalah, hafid adalah menjaga, maka ini akan terbuka peluang bagi siapa saja
yang mau mendaftarkan diri untuk menjadi penjaga Al-Quran. Bahkan bisa jadi begini, hafidz Al-Quran, mereka yang menjadi donatur, mereka yang menjamin menjadi kafil hufala terhadap hufad atau hafadzul Quran atau tulab, para pelajar, para penghafal Al-Quran, itu juga termasuk dalam kategori mereka orang yang menyebabkan Al-Quran menjadi terjaga. Maka insya Allah mereka juga akan termasuk memperoleh kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua adalah mereka yang menghafalnya, orang yang menghafalnya. Para penghafal Al-Quran, tentu penghafal Quran yang utuh 30 juz, maka itu adalah lebih spesifik. Turun grade-nya adalah penghafal Al-Quran tetapi juz'i. Juz'i itu adalah mungkin hanya punya 1 juz, atau hanya punya 5 juz, hanya punya 10 juz, atau menjaga, atau sedang berproses untuk menghafal Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran. Maka mereka juga adalah akan menjadi terdaftar insya Allah Ta'ala menjadi ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi kita lihat penjaga Al-Quran itu bisa bermakna mereka yang menjadi garda untuk memahami syariat Islam, mempelajari tuntunan Al-Quran, menggali kandungan Al-Quran. Nah, mereka disebut dengan tulabul ilmi. Para tulabul ilmi itu juga termasuk penjaga Al-Quran. Atau misalnya adalah mereka orang yang membela. Bisa jadi mereka adalah tidak hafal Al-Quran, tetapi mereka lah garda-garda terdepan. Mereka pasukan yang siap luka, siap berdarah, bahkan siap korban nyawa, karena menjaga dan membela, mempertahankan Al-Quran. Maka mereka pun insya Allah Ta'ala kita berharap menjadi para ahlullah. Oleh karena itu, kalau spesifik hanya penghafal Quran maka menjadi sempit, menjadi hanya orang itu. Tapi kalau kita pahami bahwa kalimat hifdz itu artinya adalah menjaga, seperti hanya dipahami dalam Al-Quran, inna wa inna lahu lahafidhun, maka sesungguhnya para penjaga Al-Quran itu akan menjadi berpeluang banyak dan besar. Artinya adalah setiap kita yang mungkin saja sedang terus menambah hafalannya, tetapi kita berperan dalam pos lain supaya Al-Quran ini tetap terjaga, Al-Quran ini tetap terwariskan kepada generasi berikutnya, ataupun tersebar di antara umat manusia yang ada seumur dengan kita saat ini, mereka juga adalah termasuk para penjaga Al-Quran. Dan kalau demikian maka mereka juga akan termasuk ahlullah, mudah-mudahan ya, menjadi ahlullah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bersabar, saya tambahkan satu hadis ya. Kalau mungkin saya tambahkan dari apa yang saya catat mungkin akan menjadi lebih panjang, tapi minimal apa yang ada di dalam kitab adalah nomor ke-9 ya. Nomor ke-9 ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan terdapat dalam Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti, dan juga termasuk sahih, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, dan bisa juga dicari terdapat dalam Sahih Ibnu Hibban, dan Syekh Syu'aib Al-Arnaud juga menyatakan bahwa sanad hadis ini adalah hasan ya. Jamaah sekalian, berasal dari seorang sahabi bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata beliau, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada mereka orang yang sahibul Quran, maksud orang yang punya Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran, orang yang hafidz Al-Quran,
orang yang menjaga Al-Quran. Kapan ini ditanyanya? Yaumal qiyamah, bukan di dunia. Hari kiamat nanti ditanya begini. Ya, katanya iqra, bacalah oleh kamu. Warqa, warqa itu adalah semakin tinggi, semakin naik, naiklah kamu. Fid darajat, ya. Di dalam darajat, darajat sini maksudnya adalah tangga, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan tartil seperti kamu saat di dunia dulu membacanya dengan cara seperti itu. Lalu dikatakan, nah ini berita gembira. Kata Rasul, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Kedudukanmu adalah di huruf terakhir, di ayat terakhir yang kamu baca. Bayangkan para sekalian, kalau seorang pembaca Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran yang selalu dia saat dia proses menghafal, maka dia namanya takrar. Takrar itu mengulang. Mungkin 5 kali, mengulang 10 kali, mengulang 20 kali. Itu pada saat dia menambah hafalannya. Jadid, hifdzun jadidun, menambah hafalan baru. Menggunakan takrar, mesti diulang-ulang. Setelah dia hafal, dia kemudian tasmi'. Tasmi' itu adalah memperdengarkan. Ketika memperdengarkan, kalau bahasa kita namanya stor, itu juga adalah membaca. Setelah hafal, dia lakukan murajaah. Murajaah itu diulang-ulang. Yang sudah hafal hari ini, yang sudah hafal kemarin, yang sudah hafal bulan lalu, bahkan yang sudah hafal 30 juz pun harus murajaah. Berapa kali itu dibaca? Tentu akan menjadi puluhan, bahkan bisa jadi ratusan kali. Kata Allah SWT, besok baca oleh kamu. Kedudukanmu pada ayat terakhir yang kamu baca, betapa tingginya. Oleh karena itu maka para penghafal Al-Quran, ya, baik penghafal yang khusus, namanya takhassus. Kenapa dia disebut takhassus? Karena dia mengkhususkan diri untuk dalam waktu tertentu menjadi hafiz Al-Quran. Dan alhamdulillah di pesantren kita ada yang melakukan ini. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan saya dengar nanti mungkin bulan ini Ramadan atau bulan Syawal nanti akan ada yang siap diuji, ya, 30 juz, ya, yaitu siapa? Ustaz Zahir, ya, mudah-mudahan insyaallah taala. Jadi para jamaah sekalian, ini adalah hal yang harus kita ketahui, ya. Karena waktu kita terbatas, saya batasi. Intinya adalah jangan khawatir. Siapa yang membawa Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang membela Al-Quran, yang menolong orang yang sedang menjaga Al-Quran, dan semuanya itu insya Allah ta'ala akan termasuk barisan mereka para penjaga Al-Quran, para pembawa Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita kepada golongan yang menjaga Al-Quran, sehingga kita berpeluang menjadi ahlu Al-Quran. Dan kalau kita menjadi ahlu Al-Quran, maka berarti kita akan berpeluang untuk menjadi ahlullah. Karena itu maka terutama bagi mereka yang menghafal Al-Quran, bersemangatlah kalian. Tentu adalah melelahkan, sangat capek, tetapi itulah jual beli kalian, tijarah kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan beli seluruh lelah dan capek kalian, dan tentu adalah Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dan bagi kita adalah bisa berperan untuk menolong, membantu, ya, menjamin dan seterusnya. Intinya adalah kalau tidak menjadi penghafal, maka menjadi pendukung mereka orang yang menghafal, agar kita termasuk orang yang menjaga Al-Quran. Demikian saya akhiri
untuk malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan kembali dalam pertemuan yang akan datang. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.